Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Panggilan Islami Channel ya. Sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sahabat Panggilan Channel di mana saja berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sumpahnya seorang Rhoma Irama pada sebuah podcastnya ya. Jadi Rhoma Irama di sini jadi bersumpah, maksudnya benar-benar kepada dirinya itu ada seorang habaib yang menelepon, yang menyatakan bahwa Bang Rhoma ini adalah habaib, gitu ya. Dan boleh atau silakan mengambil buku nasabnya ke Robitoh Alawiyah gitu, kayak gitulah yang nelponnya itu. Jadi, nah untuk Pak Haji Rhoma Irama sendiri, jadi bukan bangga atau gembira ya, tapi bingung timbulnya. Apa? Ada apa ini? Jadi pahlawan-pahlawan diba'alawikan, tokoh-tokoh diba'alawikan ya. Jadi sekarang Rhoma Irama mau diba'alawikan, waduh nanti ada apa ini gitu ya. Ada apa ini? Nah sedangkan sejarah-sejarah ini diba'alawikan ya, kemudian Wali Songo diba'alawikan ya. Kemudian pejuang-pejuang di Ba'alawikan ini nanti akhirnya Ba'alawi semua ini ya di Indonesia ini. Nah untuk itu teman-teman sahabat di mana saja berada, waspada dan jangan lengah. Kita ikuti perkembangannya dan jangan mengikuti perjalanannya. Tapi ini semua harus kita lawan dan kita hadapi dan hentikan. Sebab ini adalah merupakan satu tindakan yang akan memba'alawikan Indonesia ini. Ini Indonesia akan diba'alawikan ini. Ada momen ini atau ada rencana untuk menguasai Indonesia ini, Ba'alawi ini ya. Dan kita tahu bahwa Ba'alawi datangnya ke Indonesia itu bersama Belanda ya, bersama Belanda, dikirim oleh Belanda, dibiayai oleh Belanda, bahkan hidup dengan Belanda di sini dan dihidupi oleh Belanda dan membantu Belanda ya. Banyak yang membantu Belanda seperti Aidit, seperti Sultan apa itu ya. Pokoknya banyaklah yang membantu Belanda, termasuk Ratu di Banten itu ya, Ratu di Banten. Ya, jadi seorang maksudnya Saripah menikah dengan Sultan di Banten gitu, yang akhirnya menguasai Banten. Nggak taunya itu adalah antek-anteknya POC gitulah kira-kira ya. Seperti itulah yang saya dengar gitu ya. Jadi ini sangat berbahaya sekali, dan kalau kita tidak hentikan ini udah berbahaya. Dan alhamdulillah Allah sudah membukakan aibnya, membukakan keburukannya, dan mudah-mudahan ini akan hancur dan terhenti. Dan bukan akan, ini pasti hancur ya. Ini pasti hancur sebab kebatilan pasti hancur ya. Kebatilan, kesombongan, kecongkakan ini ada pada mereka. Insya Allah hancur ya. Insya Allah hancur sebab Allah paling tidak suka dengan angkuh, sombong, dan sebagainya ya. Itu sifat-sifat yang Allah paling tidak sukai. Baik sahabat sekalian, di mana saja berada, kita saksikan saja nih ya cuplikan-cuplikan dari sumpah-sumpahnya Bang Rhoma dan kegiatan-kegiatan yang atau kejadian-kejadian yang bersinggungan dengan permasalahan itu. Yuk, selamat menyaksikan. Ternyata bukan cuma Pangeran Diponegoro yang ingin diba'alawikan, sontak mengundang reaksi para netizen. Kalau di negara-negara Islam lain ya,
Kalau ingin memberikan ceramah atau mendapat gelar ustadz, mereka harus mendapatkan sertifikat dan diakui. Di negara Islam lain ya, kalau ingin dia menggelar dirinya itu Habib, harus disertai dengan bukti DNA. Kalau memang NU punya misi, visi, tujuan ke depan, jangan ada orang-orang dari organisasi lain yang dimasukkan sebagai pengurus. Ketika Bang Rhoma Irama dikeroyok oleh kalangan Pak Alawi dan kalangan Muhibbin, banyak simpati masyarakat yang justru berbondong-bondong mendukung Bang Rhoma Irama berkaitan dengan podcast beliau yang menyinggung tentang nasab Pak Alawi. Tapi kalau mereka mengaku keturunan Rasulullah, tapi adabnya nggak sama kayak Rasulullah, tingkah lakunya nggak sama kayak Rasulullah, terus apalagi DNA-nya, nasabnya udah pasti palsu, kalian ikutin juga, goblok kalian semua, goblok kalian. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Yang terhormat Bapak Menko Polhukam, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, para ahli sejarah kemerdekaan RI, dan seluruh rakyat Indonesia, saya rasa kita semua perlu mendengar sumpah seorang Rhoma Irama berikut ini. Demi Allah, bahwa apa yang akan saya ucapkan ini hak benar. Kalau saya dusta, saya dilaknat oleh Allah, siap dilaknat. Saya akan menyatakan bahwa ada seorang Habib bertelepon kepada saya suatu hari. Ini baru beberapa bulan aja, ketika kasus ini mulai muncul. Bang Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente itu habaib, ente itu Habib ini. Ente mesti datang ke Rabitoh, ya, harus terima sertifikat. Saya udah bilang kalau nggak salah hari Senin ente ke sana Bang Haji. Yang bayarin sertifikatnya kan, ente nggak usah bayar, aneh bayarin. Nah ini saya terpikir, kenapa di Ponorogo dihabibkan? Kenapa Imam Bonjol dihabibkan? Kenapa pahlawan-pahlawan Aceh dihabibkan? Itu dalam rangka mau mengklaim bahwa Indonesia dimerdekakan oleh para habaib. Ternyata saya pun mau dibalikan. Warganya apa? Nggak, dia nggak bilang warga apa. Saya bilang anda tuh Habib. Anda harus daftar di Rabithah Alawiyah. Iya. Masya Allah, dia berpikir kalau ternyata benar. Ada klaim-klaim Mbak Alawi tentang pahlawan-pahlawan nasional ini. Kira-kira siapa yang kira-kira tokoh masyarakat ya? Wah, ini mesti dibalikan juga nih. Ya, yang pengikutnya banyak. Yang pengikutnya banyak. Wallahil azim, jangan tanya saya siapa orangnya, jangan. Cukup dengan sumpah saya, ya. Nah, artinya saya mulai meyakini bahwa ini ada satu gerakan yang sistematis untuk menjajah Indonesia dengan jalur agama. Jadi orang-orang zalim inilah yang dikatakan musuh umat Islam. Tetapi ada satu oknum yang harus bertanggung jawab tentang ini, bahwa mereka mau mengklaim Indonesia yang sebagai habaib, sehingga ada habib-habib muda dengan berkeyakinan kalau nggak ada habaib nggak ada di Indonesia. Kalau nggak ada habaib, Indonesia tidak merdeka. Ini kan sesuatu yang harus kita telusuri. Ya, harus ada orang yang bertanggung jawab tentang itu. Nah, astagfirullahaladzim, arsiteknya ini luar biasa. Ya, Desain. yang mendesain ini luar biasa. Cerdas sekaligus licik. Masya Allah, na'udzubillah, sangat berbahaya untuk umat Islam dan bangsa Indonesia. Kita akan kembali terjajah secara agama. Akan kembali menjadi budak-budak yang harus tunduk kepada tuan-tuannya. Oleh karena itu ini saya rasa tugas semua pihak warga negara untuk meluruskan apa yang sebenarnya. Yang pasti sejauh kita beriman, jangan mendukung kemungkaran. Jangan pro terhadap kemungkaran, ini minimal. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis katanya. Model apa kayak gitu? Kalau sudah nyata, barang itu sudah terlihat nyata bahwa dia itu munafik, bukan nasabnya, bukan keturunan Rasulullah, itu harus ditinggalkan, tau nggak? Dosa kalian mengikuti mereka itu, kecuali mereka sebagai ulama, tidak mengaku sebagai keturunan cucu Rasulullah, ya. Sebagai orang biasa nggak apa-apa. Tapi kalau mereka mengaku keturunan Rasulullah,
tapi adabnya nggak sama kayak Rasulullah, tingkah lakunya nggak sama kayak Rasulullah. Terus apalagi DNA-nya, nasabnya udah pasti palsu. Kalian ikutin juga, goblok kalian semua, goblok kalian, goblok bener kalian. Iya, keterlaluan kalian. Yang seharusnya kalian ikuti itu benar-benar keturunan Rasulullah, yaitu Wali Songo. Itu udah jelas, DNA-nya, nasabnya semuanya nyambung, sejarahnya ada. Kalian imam-imam jumbo goblok itu kalian ikutin ya, bodoh kalian. Benar sekali ya, benar sekali. Aku ya banyak melihat negara-negara Islam yang lain ya, tidak seperti di negara kita yang dimana kadang-kadang tidak masuk di akal, ya. Di negara kita ya ada seorang yang baru keluar dari pesantren, tahu sedikit agama, bisa menjadi ustadz dan memberikan ceramah kepada orang. Kalau di negara-negara Islam lain ya, kalau ingin memberikan ceramah atau mendapat gelar ustadz, mereka harus mendapatkan sertifikat dan diakui. Di negara kita Habib, banyak Habib, syekh, kiai, ulama. Di negara Islam lain ya, kalau ingin dia menggelar dirinya itu Habib, harus disertai dengan bukti DNA, bukti yang mengatakan dia itu memang keturunan Habib. Kalau palsu, dihukum. Tapi di negara kita sangat luar biasa ya. Jadi kepada ya pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Agama Indonesia, tolong ambil berat ini ya. Jangan sampai ya Islam di negara kita jauh dari Islam yang sesungguhnya. Kenapa habaib di Indonesia begitu leluasa dalam bertindak, berbicara? Ada yang bisa jawab? Ada dua sebenarnya. Pertama, karena dia membawakan isu agama di dalam berjuang untuk membesarkan organisasi Rabithah Alawiyah. Sehingga banyak orang yang terjebak, baik orang yang masih lemah di dalam pengetahuan ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umumnya. Begitupun orang-orang yang sudah kuat sebenarnya terjebak, terbawa arus karena agama yang dibawakan oleh mereka. Itu pertamanya. Yang kedua, ada kelemahan dari pihak kita, terutama organisasi NU lemah sekali. Kenapa saya bisa katakan itu? Ya, pertama, hasil dari muktamar tahun 2021, di mana organisasi NU memasukkan beberapa orang Habib di dalam kepengurusan NU itu sendiri. Nah, di sini saya katakan bahwa pengurus NU tidak sadar, tidak mengerti apa sih tujuan daripada organisasi didirikan. Kan harus itu semestinya. Ternyata organisasi didirikan oleh siapapun itu mempunyai visi, misi, dan tujuan yang harus dicapai ke depannya itu. Lah, apakah sekarang baik dia punya organisasi? Punya, yang namanya Rabithah Alawiyah. Dia punya misi, visi, dan tujuan. Lalu sekarang oleh organisasi NU dimasukkan mereka ke dalam kepengurusan. Mau bagaimana NU bisa berkembang? Yang adalah diinjak-injak, ulama dicaci maki. Ini kelemahannya. Jadi saya mohon ke depan NU berpikir waras. Kalau memang NU punya misi, visi, tujuan ke depan, jangan ada orang-orang dari organisasi lain yang dimasukkan sebagai pengurus. Ketika Bang Rhoma Irama dikeroyok oleh kalangan Pak Alawi dan kalangan Muhibbin, banyak simpati masyarakat yang justru berbondong-bondong mendukung Bang Rhoma Irama berkaitan dengan podcast beliau yang menyinggung tentang nasab Pak Alawi. Dan ternyata rata-rata narasumber yang ada di situ adalah narasumber yang objektif, sehingga hasilnya bahwa nasab Pak Alawi bukanlah bagian dari dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebetulnya teman-teman, khususnya kalangan Pak Alawi, tidak boleh menyalahkan Bung Rhoma, karena Bung Rhoma ini ibaratnya pemilik rumah, pemilik podcast. Beliau hanya mengangkat isu yang beredar di masyarakat, yaitu isu tentang hakikat kebenaran nasab Pak Alawi. Sedangkan yang membawa informasi, yang membawa berita adalah narasumber yang didatangkan oleh Bang Rhoma Irama. Sehingga kebenarannya dikembalikan kepada masyarakat. Kira-kira milih yang mana? Antara kebenaran ilmiah atau hanya fanatik buta yang kemudian marah-marah dengan Bung Rhoma dan tetap ngotot untuk membenarkan nasab Pak Alawi. Nah, teman-teman sekalian, kita minta semuanya harus bersikap dewasa. Jangan kekanak-kanakan. Ketika ada tim dari peneliti nasab ingin mengadakan kajian ilmiah, janganlah dihalang-halangi.
karena ini tidak seimbang. Ini bukanlah sikap dewasa. Kenapa? Ketika ada sesuatu yang ilmiah, maka lawanlah dengan ilmiah juga. Jika ada tesis, lawanlah dengan antitesis. Jangan membuat framing, jangan membuat isu kebencian, jangan mengolok-olok tanpa data dan tanpa bukti. Karena apa? Itu nanti justru akan lari ke arah fitnah. Jadi seperti itu. Pernyataan dan kesaksian Rhoma Irama, yang mengatakan pernah ditawari oknum Habib mau dihabibkan, ini seolah membuka kebobrokan Robitoh Alawiyah, rumah besarnya para habaib. Bagaimana tidak, siapapun pasti berpikir, kok segitu mudahnya oknum Habib ini mau memba'alawikan orang yang jelas-jelas asli pribumi, yang sama sekali bukan keturunan orang Yaman. Karena hal itulah, bermunculan spekulasi dan kecurigaan ada praktek jual beli nasab. Polemik nasab klan Ba'alwi, yang mengaku keturunan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian terbantahkan oleh tesis kajian kitab nasab Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang menyatakan, berdasar kajian kitab nasab dan manuskrip terputus ke baginda Nabi, berdasar data histori sejarah tidak terkonfirmasi, ditambah adanya tes DNA yang menyatakan klan Ba'alwi berhaplogrup G, yang artinya sama sekali bukan keturunan orang Arab tetapi Yahudi Askenazi, semakin menguatkan bukti bahwa Bani Alawi bukanlah zuriat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Ya, sahabat panggilan channel, di mana saja berada yang masih setia tentunya, yang masih mengikuti atau menonton acara ini, menyaksikan acara ini, semoga bermanfaat ya, dan kita harus pahami dan bantu disampaikan kepada teman, saudara, tetangga, kerabat ya, dan diberitahu bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi, itu dia hanya turunan Yahudi Ashkenazi. Awas, hati-hati ya. Ya, jahat ini ya, Ba'alawi ini jahat ini. Sejak kedatangannya pun jahat ya, mereka itu, sebab mereka memang betul-betul datang ke Indonesia itu karena Belanda ya, karena penjajah. Jadi dimanfaatkan sampai Saripah yang menikah dengan Sultan Banten itu juga ya dimanfaatkan, itu sebetulnya agennya POC ya. Menikah, setelah menikah dia menguasai kerajaannya, menguasai kesultanan sampai dibuang ya. Sampai dibuang itunya apa? Sultannya ke Ambon itu ya. Bukan main kan? Ya seperti itulah, ya itulah otak-otak menjajah itu kayak gitu. Nah mungkin ini Balawi-Balawi yang masih ada saat ini pun ya seperti itu, ya seperti itu. Mungkin masih ada niatan. Ya buktinya pejuang-pejuang sudah dia Balawikan, makam-makam dia Balawikan. Kalau makam ini kan Zionis ini seperti yang terjadi di Palestina sekarang oleh Israel ya. Israel di Palestina itu kan dibuatnya makam-makam ratusan makam, bahwa itu katanya perjuangan nenek moyangnya, ya gitulah. Jadi seperti itulah ya. Jadi mari kita antisipasi ini semua ya, kita sigap sebagai bangsa Indonesia ya. Kita harus sayang dengan tanah air kita. Kita harus mencintai tanah air kita, sayang kepada anak keturunan kita nanti ya. Untuk itu ayo kita lawan, kita hadapi ini ya, penjajah Balawi ini yang sudah mulai kurang ajar ya, yang sudah mulai menginjak-injak ulama Indonesia, menginjak-injak martabat bangsa Indonesia ini ya. Dan mudah-mudahan Presiden Prabowo nanti akan lebih tegas daripada Presiden Jokowi ya. Jokowi sudah berani membubarkan FPI. Mungkin kalau Prabowo nanti mendeportasi Pak Alawi ke Iran, ke Yaman ya. Mudah-mudahan itu semua terjadi ya, berkat pertolongan Allah. Baiklah sahabat, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bila ada yang perlu dikomentari silakan tulis komentar dan kirim, insya Allah saya akan
baca dan saya akan balas bila perlu dibalas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.